Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penggunaan metode seismik dalam pertambangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, di mana kelompok ini beranggotakan 3 orang, di mana ada saya sendiri, Lilis Irma Septiana Dewi, kemudian ada rekan saya, Anggun Permatasari, dan juga Firly Nisa Septi. Masuk ke pendahuluan di mana ada definisi dan manfaat dari metode seismik. Metode seismik merupakan teknik geofisika yang memanfaatkan gelombang suara untuk mempelajari struktur bawah permukaan bumi. Dalam konteks pertambangan, berdaya mineral, memetakan struktur geologi, dan menentukan kedalaman batuan dasar. Metode seismik sendiri melibatkan penciptaan gelombang suara yang dipancarkan ke dalam bumi dan merekam pantulannya. Gelombang suara tersebut memberikan informasi tentang sifat-sifat batuan dan struktur geologi di bawah permukaan. Manfaat metode seismik dalam pertambangan meliputi identifikasi target eksplorasi, penentuan lokasi pengeboran, dan evaluasi potensi sumber daya mineral. Yang pertama ada target eksplorasi, di mana metode seismik membantu dalam mengidentifikasi area-area yang berpotensi mengandung mineral, seperti endapan biji, minyak, dan gas. Kemudian ada penentuan lokasi pengeboran. Data seismik digunakan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk melakukan pengeboran eksplorasi, meminimalkan biaya dan resiko. Kemudian ada evaluasi potensi sumber daya, di mana metode seismik memberikan informasi tentang ukuran, bentuk, dan kualitas sumber daya mineral, sehingga dapat dilakukan perencanaan eksploitasi yang lebih efisien. Selanjutnya ada prinsip dasar metode seismik, di mana metode seismik didasarkan pada prinsip bahwa gelombang suara melalui batuan dengan kecepatan berbeda, tergantung pada jenis batuannya. Ketika gelombang suara mengenai batuan yang berbeda, sebagian energinya dipantulkan kembali ke permukaan. Data seismik diperoleh dengan menganalisis waktu tempuh dan amplitudo gelombang pantulan. Yang pertama ada penciptaan gelombang suara, di mana gelombang suara dihasilkan oleh sumber energi seperti dinamit, vibriosis, atau air gun yang dipancarkan ke dalam bumi. Yang kedua ada perambatan gelombang suara. Gelombang suara merambat melalui berbagai lapisan batuan dan sebagian dipantulkan ketika bertemu dengan batuan yang berbeda. Yang ketiga ada perekaman gelombang pantulan, di mana gelombang pantulan direkam oleh sensor-sensor geopon yang ditempatkan di permukaan tanah. Terakhir, ada pemrosesan dan interpretasi data, di mana data seismik yang direkam diproses untuk menghasilkan penampang seismik yang memberikan informasi tentang struktur bawah permukaan. Adapun jenis-jenis dari metode seismik sebagai berikut, di mana metode seismik diklasifikasikan berdasarkan jenis gelombang yang digunakan dan tujuannya. Jenis-jenis metode seismik yang umum digunakan dalam pertambangan meliputi seismik refleksi, seismik refraksi, dan juga seismik dangkal. Adapun seismik refleksi yaitu metode yang mengandalkan gelombang pantulan dari batuan yang berbeda untuk mengidentifikasi struktur geologi dan target eksplorasi. Umumnya digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas serta untuk mendeteksi batuan dasar di tambang terbuka. Kemudian ada seismik refraksi. Metode ini menggunakan gelombang yang dibiaskan melalui batuan untuk memetakan batas antar lapisan batuan dan menentukan kecepatan gelombang suara. Digunakan untuk pemetaan struktur geologi, identifikasi batuan dasar, dan penentuan kedalaman lapisan air tanah. Selanjutnya ada seismik dangkal, di mana metode ini digunakan untuk mempelajari struktur geologi yang relatif dekat dengan permukaan, seperti untuk identifikasi patahan, penentuan kedalaman batuan dasar di tambang bawah tanah, dan juga pemetaan kondisi tanah. Baik, berikutnya adalah aplikasi metode seismik dalam pertambangan. Metode seismik memiliki beragam aplikasi dalam berbagai tahap pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga monitoring dan evaluasi sumber daya mineral. Menggunakan metode seismik dalam pertambangan dapat meningkatkan efisien, mengurangi risiko, dan memaksimalkan hasil. Pertama, ada eksplorasi sumber daya mineral. Metode seismik membantu dalam mengidentifikasi potensi sumber daya mineral seperti endapan biji,
batu bara, dan gas alam. Kedua, pemetaan struktur geologi. Data seismik digunakan untuk memetakan struktur geologi seperti patahan, lipatan, dan kekar yang dapat memengaruhi stabilitas lereng dan aliran air tanah. Ketiga, ada monitoring stabilitas lereng. Metode seismik digunakan untuk memantau perubahan struktur geologi yang dapat menyebabkan longsor atau ambruk di tambang terbuka. Keempat, evaluasi potensi sumber daya. Metode seismik memberikan informasi tentang ukuran, bentuk, dan kualitas sumber daya mineral, sehingga dapat dilakukan perencanaan eksploitasi yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu studi kasus 1, eksplorasi mineral dengan metode seismik refleksi. Sebuah perusahaan pertambangan menggunakan metode seismik refleksi untuk mengeksplorasi endapan biji tembaga di suatu wilayah. Hasil pemrosesan data seismik menunjukkan adanya struktur geologi yang berpotensi mengandung biji tembaga. Dengan ada 3 tahap, yaitu tahap pertama akuisisi data dengan metode seismik refleksi. Dengan hasil yang didapatkan merupakan data seismik yang direkam menunjukkan refleksi yang kuat pada kedalaman tertentu. Tahap kedua, pemrosesan data dengan metode migrasi dan pencitraan. Didapatkan hasil penampang seismik menunjukkan struktur geologi yang berpotensi mengandung biji tembaga. Tahap ketiga, interpretasi dengan menggunakan metode analisis geologi dan geofisika. Didapatkan hasil struktur geologi yang teridentifikasi menunjukkan adanya endapan biji tembaga yang potensial. Selanjutnya, studi kasus kedua, yaitu identifikasi struktur geologi dengan metode seismik refraksi. Sebuah proyek pembangunan terowongan menggunakan metode seismik refraksi untuk mengidentifikasi struktur geologi yang berpotensi membahayakan pembangunan terowongan. Hasil pemrosesan data seismik menunjukkan adanya pertahanan yang berpotensi menyebabkan longsor. Pertama, akuisisi data. Data seismik direkam dengan menggunakan metode refraksi dengan sensor ditempatkan di sepanjang jalur yang direncanakan untuk terowongan. Kedua, pemrosesan data. Data seismik diproses untuk menghasilkan penampang seismik yang menunjukkan kecepatan gelombang suara dan batas antar lapisan batuan. Ketiga, interpretasi. Data seismik diinterpretasi untuk mengidentifikasi pertahanan yang berpotensi membahayakan pembangunan terowongan. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, pengukuran kedalaman batuan dasar dengan metode seismik dangkal. Sebuah tambang bawah tanah menggunakan metode seismik dangkal untuk menentukan kedalaman batuan dasar. Hasil pemeriksaan data seismik menunjukkan batuan dasar berada pada kedalaman tertentu. Yang pertama ada profil seismik, di mana data seismik dangkal menunjukkan kedalaman batuan dasar. Kemudian rencana tambang, kedalaman batuan dasar digunakan untuk merencanakan kegiatan penambangan di bawah tanah. Selanjutnya yaitu keunggulan dan keterbatasan metode seismik. Metode seismik memiliki sejumlah keunggulan seperti kemampuan untuk mempelajari struktur geologi yang luas, kemampuan untuk memberikan data 3 dimensi, dan keakuratan yang relatif tinggi. Namun, metode seismik juga memiliki keterbatasan seperti biaya yang lebih tinggi, kesulitan interpretasi data, dan pengaruh kondisi geologis terhadap kualitas data. Ya, keunggulan metode seismik dapat mempelajari struktur geologi yang luas, memberikan data 3 dimensi, akurasi yang relatif tinggi, dan keterbatasannya yaitu biaya yang lebih tinggi, kesulitan interpretasi data, pengaruh kondisi geologi terhadap kualitas data. Selanjutnya itu kesimpulan dan rekomendasi. Metode seismik merupakan alat penting dalam pertambangan, menyediakan informasi berharga tentang struktur geologi dan potensi sumber daya mineral. Penggunaan metode seismik yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memaksimalkan hasil penambangan. Untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk memiliki metode seismik yang sesuai dengan kebutuhan, memastikan kualitas data yang baik, dan melakukan interpretasi data dengan benar.
Mungkin sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.